Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan konteks dakwah. Bentuk dan konteks dakwah ini tentunya berkaitan dengan objek kajian ilmu dakwah, metode dakwah, dan struktur dakwah yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Maka apa itu yang dimaksud dengan bentuk dan konteks dakwah? Kita bahas satu-satu. Pertama, kita ketahui bahwa yang namanya objek kajian ilmu dakwah itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku keberagaman Islam baik dalam bentuk irsyad, tablik, tadbir, dan tatwir. Maka dalam konteks itu kita bisa memetakan ada berapa ragam bentuk dakwah yang kaitannya dengan perilaku keberagaman Islam baik dalam proses internalisasi, proses transmisi, proses difusi maupun transformasi ajaran Islam yang semuanya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berorientasi pada upaya perubahan, baik pada level individu maupun pada level kelompok, agar tercipta kehidupan yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebaikan, hasanah, toyibah, dan semuanya mendapati keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan bentuk. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab dakwah utama dalam pelaksanaan penyebaran dan membumikan nilai-nilai Islam, maka kita akan dapati ada dua bentuk utama dalam kegiatan dakwah. Ada bentuk dakwah yang dilakukan dengan ucapan yang baik atau ahsanu qaulan, ada juga aktivitas dakwah yang dilakukan dengan tindakan atau perbuatan yang baik atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah ahsanu amal. Baik ahsanu qaulan maupun ahsanu amal adalah bentuk dakwah yang nanti dalam konteks keilmuan akan melahirkan derivasi-derivasi kegiatan yang sifatnya beragam. Dan tentu nantinya juga akan berpengaruh sekali terhadap proses pemilihan dan penyampaian pesan, metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan, bahkan pemilihan media mana yang paling tepat untuk menyampaikan pesan dakwah yang dimaksud. Namun, secara garis besar ada dua bentuk dakwah yang utama. Ada ahsanu qaulan dalam ucapan yang baik dan ada ahsanu amal dalam tindakan atau perbuatan yang baik. Maka kalau kita lihat berdasarkan bagan di sini, kita bisa mendapati bahwa kedua bentuk dakwah tadi, baik dakwah bi ahsanul qaul atau dakwah bi ahsanul amal, akan melahirkan berbagai variasi bentuk dakwah. Kalau kita gunakan logika atau ilustrasi ibarat pohon dakwah, maka kita akan dapati pendekatan dakwah dengan menggunakan pohon dakwah itu ada dalam bentuk dakwah yang kita ibaratkan seperti dahannya dan ada dalam bentuk fokus kegiatan dakwahnya apa yang kita ibaratkan seperti ranting. Jadi dua bentuk dakwah itu sumber utamanya, baik ahsanul qaulan maupun ahsanul amal. Baik ahsanul amal maupun ahsanul qaulan nantinya akan melahirkan dahan yang berbeda. Nanti di ahsanul qaul misalkan kita akan mendapati dengan ucapan yang baik ini dalam perspektif Al-Quran akan melahirkan dua konsep utama secara keilmuan. Ada yang disebut dengan tablik Islam atau proses transmisi dan difusi pesan dakwah. Yang kedua, ada yang disebut dengan irsyad Islam, yakni proses internalisasi dan transmisi pesan dakwah. Jadi, berdasarkan kategorisasinya nanti, bi ahsanul qaul ini akan melahirkan dua bentuk dakwah yang utama, yakni tablik Islam dan yang kedua irsyadul Islam atau internalisasi dan transmisi. Dalam bahasa yang populer, tablik itu sering kita maknai dengan proses penyampaian pesan secara masif dan massal kepada khalayak. Maka dalam konteks komunikasi sama dengan komunikasi massa. Sementara irsyad Islam adalah proses internalisasi pesan dari satu individu kepada individu lain gitu dengan pola apa? Konseling, psikoterapi, penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk tablik Islam? Tablik Islam nanti akan melahirkan ranting-ranting ilmu dakwah. Ada yang disebut dengan, nah ini nih, setidaknya tablik Islam ini ada tiga core utama. Ada yang disebut dengan khitobah, ceramah keagamaan, ada yang disebut dengan kitabah, dakwah dengan tulisan, dan ada yang disebut dengan iklam
atau penyiaran Islam. Nanti dalam konteks penyiaran Islam ada kaitannya dengan upaya bagaimana menarasikan pelaksanaan Islam dengan sisi yang sifatnya entertaining atau sisi yang sifatnya memberikan hiburan atau sisi yang sifatnya memberikan daya kreasi begitu. Maka nanti kita akan mendapati dalam tablik Islam ada beberapa fokus kegiatan. Ada yang disebut dengan khitobah diniyah. Khitobah diniyah ini proses penyampaian ajaran Islam, di mana proses ceramah keagamaan itu mensyaratkan adanya rukun-rukun tertentu. Seperti sholat Jumat, sholat Idain, atau khutbah sholat Idul Fitri, khutbah sholat gerhana, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua ada yang disebut dengan khitobah taksiriyah. Kalau khitobah taksiriyah, ceramah keagamaan yang sifatnya umum. Misalkan ceramah peringatan Hari Besar Islam. Atau misalkan pengajian-pengajian yang sifatnya tematik. Kemudian yang kedua ada kitabah. Kalau kitabah ini dalam bentuk tulisan. Ya bisa misalkan menulis dalam bentuk buletin, artikel lepas, picture, atau dakwah sastrawi, dan lain sebagainya. Sementara iklam nanti kategorisasinya akan banyak lagi. Ada iklam dalam bentuk seni Islam, ada iklam dalam bentuk futuhat, atau ada iklam dalam bentuk broadcasting atau penyiaran yang dilakukan menggunakan media-media massa. Yang kedua, dalam dakwah ahsanul qaul, kita akan mendapati bentuk dakwahnya irsyad Islam, yakni proses internalisasi dan transmisi. Maka fokus kegiatan dalam irsyad Islam ini ada beberapa bentuk. Pertama ada yang bentuknya ibda bin nafsi, seperti zikrullah, doa, tazkiyatun nafs, salat sebagai terapi, saum sebagai terapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dalam bentuk ta'lim, tauzih, mau'izoh atau nasihah. Jadi memberikan nasihat, saran, masukan. Dan yang ketiga ada dalam bentuk istishfa. Nah, itu kategori dakwah bi ahsanul qaul. Bagaimana dalam konteks dakwah bi ahsanul amal? Kalau dakwah bi ahsanul amal ada dua bentuk. Ada tadbir Islam, yakni transformasi dalam bentuk pelembagaan dan pengelolaan lembaga Islam, di mana nantinya akan melahirkan bagaimana kegiatan tadbir Islam ini akan melahirkan proses upaya dalam pengelolaan majelis taklim, pengelolaan masjid atau manajemen masjid, pengelolaan ormas Islam, pengelolaan organisasi politik Islam, pengelolaan HUJ, haji, umroh, dan zakat, pengelolaan JIS, zakat infak sodako, atau misalkan pengelolaan LSM dakwah. Yang kedua dalam bi ahsanu amal ada istilah tatwir Islam atau tamkin, transformasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan masyarakat Islam. Maka nanti rantingnya yang dilahirkan baik dalam bentuk pemberdayaan sumber daya insani, pemberdayaan lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Itulah yang dimaksud dengan bentuk dakwah. Selanjutnya, bentuk dakwah ini nantinya akan melahirkan apa yang disebut dengan konteks dakwah. Konteks dakwah atau dengan kata lain sering juga diartikan dengan leveling dakwah, tingkatan-tingkatan dakwah. Yang dimaksud dengan konteks dakwah itu bagaimana proses interaksi yang terjadi antar dai dengan mad'u dalam proses penyebaran pesan-pesan keislaman dilihat dari segi baik kuantitas, jumlah, maupun kualitas. Artinya bagaimana kondisi dan seberapa banyak jumlah mad'u yang terlibat dalam proses dakwah. Itulah yang disebut dengan interaksi atau konteks dakwah. Jadi secara sederhana konteks dakwah itu berapa dai yang terlibat, berapa mad'u yang terlibat, dan bagaimana kualitas dari proses dakwah yang terjadi di antara dai ataupun mad'u. Sementara kalau level dakwah disebut sebagai level dakwah konteks dakwah itu karena nantinya konteks dakwah ini dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan dakwah yang mana dilihat dari jumlah serta kondisi dan situasi mad'unya. Maka ada apa saja nih konteks atau level dakwah itu? Kita bisa lihat di sini. Setidaknya ada 6 konteks dakwah yang utama. Ada dakwah nafsiyah. Kalau dakwah nafsiyah, interaksi yang terjadi di mana dai-nya seorang diri, mad'unya diri sendiri. Artinya intrapersonal.
di mana yang jadi dai dan madunya dirinya sendiri begitu. Itu yang disebut dengan dakwah nafsiyah gitu ya. Dakwah nafsiyah gitu. Nah, bentuk atau macam inti dari dakwah nafsiyah ini misalkan masuk kategori irsyad. Nah, hal ini merujuk landasan Qur'annya dalam surah At-Tahrim ayat 66. Allah menjelaskan kan, jagalah diri kalian, ku angpusakum kan gitu. Wa ahlikum naro. Jadi kalau dakwah nafsiyah ini teman-teman, dainya seorang diri, madunya juga sendiri. Yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dainya sendiri, mad'unya bisa sendiri, bisa 2 orang, atau bisa 3 orang. Yang jelas maksimal 3 orang itu masuk kategori dakwah fardiyah. Maka kategori dakwah fardiyah ini bisa dalam bentuk irsyad, tadbir, dan tamkin. Adapun tahapannya, nanti ada yang disebut dengan mafhum pakwah, ada mafhum haroki, dan ada mafhum tanzimi. Begitu ya. Kemudian yang ketiga ada dakwah fi'ah qolilah. Kalau fi'ah qolilah, da'inya seorang diri, mad'unya kelompok kecil. Dalam konteks komunikasi yang disebut dengan kelompok kecil itu tidak lebih dari 20 orang. Artinya maksimal 20 orang gitu. Maka kategori macam bentuknya bisa dalam bentuk irsyad, tadbir, dan tamkin. Landasan Qur'aninya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Yang keempat, ada dakwah jamaah atau hizbiyah, di mana dai-nya bisa seorang diri atau kelompok, mad'unya bisa kelompok atau organisasi Islam. Ya contohnya NU, Muhammadiyah, Persis, itu bisa kita kategorisasikan sebagai dakwah jamaah atau hizbiyah. Maka dalam konteks bentuk dakwanya nanti bisa irsad, bisa tablik, bisa tadbir, bisa tamkin. Hal ini merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 50. Yang kelima ada dakwah ummah. Kalau dakwah ummah, dai-nya sendiri, mad'unya kelompok atau halayak publik yang ramai, banyak gitu. Misalkan tabligh akbar, ceramah keagamaan taksiriyah, atau misalkan khitobah diniyah juga, itu masuk kategori dakwah ummah. Maka bentuk dakwahnya di sini tabligh. Ini merujuk kepada surah As-Saba ayat ke-28. Dan terakhir ada dakwah su'ubiyah wa qabailiyah. Kalau dakwah su'ubiyah wa qabailiyah, dai-nya bisa seorang diri atau kelompok, tapi mad'unya sama juga dengan dakwah sebelumnya. Hanya saja kalau su'ubiyah wa qabailiyah, ini mad'unya berbeda latar belakang budaya dan golongan, sehingga lebih beragam dan variatif. Artinya berbeda dari sisi budaya, berbeda dari sisi etnis, dan lain sebagainya. Hal ini merujuk dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Maka rekan-rekan sekalian, itulah beberapa dakwah begitu, bentuk dan konteks dakwah, yang bentuk dan konteks dakwah ini ditentukan berdasarkan keterlibatan dari dai dan mad'unya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.